Assalamualaikum teman-temanku, supaya semakin berkembang konten ini jangan lupa dibantu subscribe, like, komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk teman-teman. Selamat menyaksikan konten ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Legenda Raja Serigala. Bab 858. Lidahnya juga mulai terpelintir. Teguh benar-benar berani mengejar sampai ke keluarga Yadira untuk mengeksekusinya. Terlalu gila, terlalu sinting. Teguh. Kaisar palsu terlihat sangat ketakutan. Dia mengancam sembari berjalan mundur, tempat ini wilayah keluarga Yadira, berani-beraninya kamu datang ke sini dan berbuat seenaknya, keluarga Yadira nggak bakal lepasin kamu. Teguh mencibir dan tetap melanjutkan langkah kakinya. Kamu. Kekuatan keluarga Yadira lebih dari apa yang kamu bayangin. Kaisar palsu terus berjalan mundur sampai akhirnya menabrak dinding, tidak ada jalan lagi untuk kabur. Kalau mereka mau bunuh kamu, pasti bakal gampang banget. Melihat ekspresi ketakutan di wajah Kaisar palsu, Teguh seketika teringat akan para jenderal pasukan serigala yang mati mengenaskan di tangannya dan penderitaan yang dialaminya di masa lalu. Kamu sudah banyak ngelakuin kejahatan, harusnya kamu sudah bisa nebak gimana nasibmu hari ini. Apapun yang bakal terjadi di masa depan. Nggak peduli keluarga Yadira mau turun tangan atau enggak. Sekarang, kamu itu penjahat bengis yang nggak punya hati nurani, waktunya menjatuhimu hukuman mati. Banyak basa-basi lagi, dia langsung melesat dan mencekik leher Kaisar palsu. Krak, di hadapan kematian, semua orang sama rata. Kaisar palsu menggerakkan tenggorokannya dengan panik, seperti mencoba mengatakan sesuatu. Namun, Teguh tidak memberinya kesempatan sama sekali, dia langsung mematahkan leher dan bahkan memotong kepalanya. Dia ingin menggunakan kepala Kaisar palsu untuk menghormati roh para pahlawan yang sudah gugur. Berakhirlah sudah. Seorang Kaisar palsu yang pernah berada di puncak kekuasaan, harus berakhir dengan tragis di sini. Pada akhirnya, semua itu tak berarti apa-apa, di luar paviliun. Sesepuh Sabta yang melihat Teguh masuk ke dalam, seketika marah dan menggila seolah-olah ada suatu larangan tertentu yang terbuka pada saat ini, wis. Duar. Krak, krak, krak. Setelah berhasil mengusir Jenderal Naga dengan seluruh kekuatannya, Sesepuh Sabta segera melesat ke dalam paviliun, sesuatu mulai terlihat, di hadapannya, ada mayat tanpa kepala milik Kaisar palsu yang tergeletak di lantai. Kepalanya sudah dipenggal oleh Teguh dan diletakkan di sebelah mayatnya. Kedua matanya terbelalak, jelas menunjukkan bahwa dia mati dengan keadaan tidak tenang, keparat. Sesepuh Sabta Sektika marah besar dan menyerang Teguh dengan kekuatan penuh. Wis. Sesosok bayangan masuk ke dalam paviliun dan berdiri di depan Teguh. Mereka adalah Jenderal 7 Naga Agung, Meskipun sudah menyerang secara membabi buta, tetapi Sesepuh Sabta tetap tak bisa melewati 7 Naga Agung dan melukai Teguh, keparat. Sial. Mengetahui tak ada harapan untuk membunuh Teguh. Sesepuh Sabta menatap Teguh dengan penuh kebencian sembari berteriak, Teguh, awas ya, bakal kuingat-ingat, kamu yang sudah bunuh orang di wilayah keluarga Yadira hari ini. Mereka mungkin bisa lindungin kamu sementara. Tapi nggak bakal bisa lindungin kamu selamanya. Suatu hari nanti, aku bakal cabut kepalamu pakai tanganku sendiri dan balas penghinaanmu hari ini. Selesai mengucapkan itu, dia berbalik dan pergi. Peristiwa yang terjadi hari ini bukanlah masalah sepele. Pasukan sisa dari keluarga Saguna telah menerobos masuk wilayah Yadira dan bahkan membunuh si Kaisar palsu. Kejadian ini merupakan pertanda kembalinya keluarga Saguna. Selain itu, kemunculan klan naga, 7 ahli alam bela diri di dalamnya bukanlah prajurit yang bisa dilatih dalam semalam. Dia harus segera melaporkan hal ini ke keluarga Saguna secepat mungkin dan membuat rencana. Setelah Sesepuh Sabta pergi, 4 ahli agung yang tersisa menatap Teguh dengan tajam, lalu mengikuti Sesepuh Sabta dari belakang. Sosok mereka menghilang dengan cepat. Para saudara dari klan naga. Ini sudah kedua kalinya mereka muncul untuk membantu Teguh. Dia segera memberi hormat kepada pemimpinnya untuk berterima kasih. Terima kasih banyak untuk bantuan kalian, akan selalu kuingat di hati. Kalau suatu saat nanti kalian butuh sesuatu, katakan saja, pasti akan kubantu. Rina menatap Teguh dengan penuh perhatian.
Setelah memastikan sesepuh Sapta dan antek-anteknya pergi, barulah dia berkata, Yang Mulia Raja Serigala, aku bakal tetap bilang satu hal yang sama. Lakukan apapun yang kamu mau. Setelah mengatakan itu, dia dan kelompoknya meninggalkan tempat itu, ekspresinya, parasnya. Teguh tiba-tiba merasa sangat familiar, seperti pernah berjumpa dengannya di suatu tempat, sayangnya, tidak peduli seberapa keras memikirkannya, dia tetap tidak bisa mengingat kapan dia pernah mengenal orang seperti itu, dengan tereksekusinya kaisar palsu, misi ini berakhir dengan sempurna. Setelah menata ulang tentara pasukan serigala, Teguh segera kembali ke ibu kota untuk menemui Kaisar Teja, senior. Apa kamu tahu klan naga di Serenara? Semua orang-orangnya ahli alam bela diri, mereka sudah bantu aku 2 kali berturut-turut. Tapi mereka selalu pakai topeng setiap saat, nggak mau bongkar identitas aslinya. Bab 859. Teguh segera mencari Teja. Menurutnya, Teja pasti tahu banyak rahasia, termasuk informasi terkait klan naga. Aku belum pernah dengar, sih. Teja sempat tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Namun, terasa sekilas perasaan rumit yang terpancar dari dalam matanya. Dia tahu bahwa klan naga adalah organisasi yang dikembangkan oleh gurunya secara diam-diam, tetapi karena khawatir Teguh akan bertindak semena-mena setelah mengetahuinya, dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia berusaha mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, Junior, kamu sudah nerobos wilayah keluarga Yadira dan ngebunuh kaisar palsu. Itu jelas-jelas nyari masalah sama keluarga yang ngerepotin. Nanti, keluarga Yadira pasti bakal ngelakuin balas dendam gila-gilaan. Apa rencanamu? Balas dendam. Jika Teguh takut mereka akan balas dendam, dia pastinya tidak akan pergi ke sana. Dia menjawab dengan tenang, 20 tahun yang lalu, 4 keluar besar bergabung buat hancurin keluarga Saguna. Kebencian dan dendam di antara kami sudah ada dari lama, jadi cuma masalah waktu doang sampai pertengkaran terjadi. Ini juga takdirku. Teja terdiam, memang benar. Siapapun yang berada di posisi Teguh, pasti takkan bersembunyi untuk selamanya. Siapapun yang memiliki keberanian dan pendirian pasti akan memilih untuk balas dendam. Sebenarnya, Teja tiba-tiba berkata, waktu itu, keluarga Saguna nggak semuanya mati, masih ada beberapa orang yang selamat. Teguh seketika tertegun. Keluarga Saguna ternyata tidak sepenuhnya musnah. Sejenak, pikiran Teguh kacau, dia pun bertanya dengan antusias, senior, apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Teja menjadi rumit. Dia melirik Teguh dan menjawab, sebelum tragedi itu terjadi, ada konflik internal di keluarga Saguna. Waktu itu, kepala keluarga bertengkar sama adiknya gara-gara sesuatu dan mereka mutusin buat ngelakuin pemungutan suara, tapi ternyata hasilnya sama. Terus, akhirnya adik kepala keluarga sama pendukungnya pergi dari keluarga Saguna. Setelah ninggalin keluarga Saguna, mereka bikin organisasi yang namanya Sekte Obat-Obatan. Hati Teguh tiba-tiba berdegap dengan kencang. Keluarga Saguna ternyata masih ada yang hidup, dia tidak sendirian. Namun, keraguan kembali muncul di dalam hatinya, meskipun adik kepala keluarga meninggalkan keluarga Saguna, tetapi saat pembantaian keji itu terjadi, seharusnya mereka masih ada hubungannya, kan? Teja yang seolah-olah bisa melihat keraguan Teguh, melanjutkan perkataannya, sejak berdiri, Sekte Obat-Obatan sudah ngumumin kalau mereka itu organisasi independen yang nggak punya hubungan apa-apa sama keluarga Saguna dan nggak terlibat konflik antara 5 keluarga besar ahli bela diri kuno, ditambah lagi. Setelah beberapa waktu, Sekte Obat-Obatan berhasil nguatin posisinya di Serenara, jadi 4 keluarga besar nggak bakal berani macam-macam sama mereka. Teguh mengangguk. Netral, orang biasa takkan pernah bisa menjadi netral. Namun, jika seorang master yang cukup kuat mengatakan bahwa dirinya netral, maka orang lain takkan mengusiknya. Hal itu sama seperti kasus Sekte Obat-Obatan, Junior. Aku ngasih tahu semua ini biar kamu sadar. Kamu sudah bunuh orang dari keluarga Yadira dan ngelanggar aturan dunia bela diri kuno. Ditambah lagi, kamu itu anggota keluarga Saguna, 4 keluarga besar nggak bakal lepasin kamu gitu saja, jadi kamu bisa coba cari orang dari Sekte Obat-Obatan buat minta perlindungan. Asalkan sekte itu bisa nerima kamu, 4 keluarga besar juga nggak bakal ganggu kamu.
Perkataan Teja mengandung informasi yang cukup penting. Teguh sempat terdiam, hingga beberapa saat kemudian. Senior, karena kamu selalu bilang soal aku yang melanggar aturan dunia bela diri kuno, jadi, aku mau tanya. Teguh mendongakkan kepalanya dan melihat ke Teja. Sebenarnya, apa isi peraturan itu? Peraturan. Teja menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menjawab, sebenarnya isinya sederhana, kok. Peraturan ini khusus buat orang-orang yang ada di dunia bela diri kuno. Bab 860. Siapapun yang terdaftar di dalam peraturan, nggak boleh ganggu orang luar, dan pastinya. Orang luar juga nggak boleh ganggu mereka. Orang dari dunia bela diri kuno itu selalu merasa paling hebat, makanya mereka bikin aturan kayak gitu. Meskipun orang luar nggak tahu, mereka harus taatin peraturannya, kalau nggak peduli siapapun itu, bakal diserang sama seluruh keluarga ahli bela diri kuno. Mata Teguh sontak membelalak saat mendengar hal itu, jadi begitu. Tak heran, Kaisar Palsu dan Sesepuh Sabta terus berkata bahwa dirinya pasti akan diburu. Sebenarnya, Teja segera melanjutkan perkataannya, aturan ini dibuat karena dulu 4 keluarga besar sengaja ngincer harta karun keluarga Saguna. Terus, mereka manfaatin aturan itu dan bikin alasan kalau keluarga Saguna sudah melanggarnya. Akhirnya, 4 keluarga besar gabungin kekuatan dan musnahin keluarga Saguna. Mendengar cerita itu, Teguh tak bisa mengendalikan emosinya lagi, kedua tinjunya sudah terkepal erat hingga persendiannya memutih dan pembuluh darah di telapak tangannya membesar. Api amarah di dalam dadanya berkobar. Ternyata, 4 keluarga besar melakukannya sampai sejauh itu. Dendam ini, Teguh pasti akan membalaskannya cepat atau lambat, Junior. Teja yang melihat ekspresinya seperti itu, seketika menghela napas, pada kenyataannya. Setelah keluarga Saguna dihancurkan oleh 4 keluarga besar, keluarga Yadira segera menunjuk perwakilan untuk menggeser posisi kaisar yang sah selama 20 tahun. Penghinaan yang dia terima tak kalah dengan yang dialami oleh Teguh. Oleh karena itu, dia merasa empati ketika melihat Teguh saat ini. Malam itu, kakak beradik seperguruan itu berbincang-bincang tentang banyak hal. Mereka membicarakan dunia bela diri kuno, 4 keluarga besar. Situasi Serenara di masa depan. Serta rencana mereka ke depannya. Di wilayah sekitar 300 km ke utara dari ibu kota, ada sebuah gunung yang disebut Gunung Cygnus. Tempat ini pemandangannya cukup indah, udaranya segar, tetapi jarang didatangi oleh manusia. Meskipun ada orang yang mendekat, mereka akan dihentikan oleh penjaga pondok jerami di tengah jalan dan diberi tahu untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan segera kembali. Hal tersebut dikarenakan tempat ini adalah markas keluarga ahli bela diri kuno, Yadira, malam itu. Kediaman keluarga Yadira terlihat terang benderang, semua anggota inti berkumpul di dalam aula utama dengan sikap serius, tegang, dan gelisah. Sesepuh Sabta juga ada di sana. Setelah dia memberikan laporan, kepala keluarga Yadira saat ini, Noah Yadira, menyatakan ingin mengadakan rapat malam ini. Itulah sebabnya rapat malam ini bisa terjadi, wush. Tiba-tiba, sebuah bayangan duduk di kursi kepala keluarga. Awalnya tampak kabur, lalu, secara perlahan, wujudnya mulai tampak. Wajahnya terlihat berwibawa sekaligus garang, dan kulitnya berwarna merah dengan sepasang alis yang naik ke atas. Penampilannya saja berhasil memberikan tekanan yang sangat luar biasa, membuat siapapun tak berani melihat langsung ke arahnya. Orang itu adalah Noah Yadira. Pak Noah. Semua anggota keluarga Yadira berdiri dan segera memberi hormat kepadanya. Noah mengangguk, lalu memberi isyarat kepada semua orang untuk kembali duduk. Semua orang kembali duduk. Semuanya. Pandangannya menyapu semua orang yang ada di ruangan, lalu dia perlahan-lahan berkata, kalian semua pasti tahu soal kejadian hari ini, Kaisar Palsu. Kematiannya memang bukan masalah besar, toh dia hanya pion saja. Nah, masalahnya itu Teguh Laksamana. Dia orang yang tersisa dari keluarga Saguna dan secara terang-terangan melanggar peraturan dunia bela diri kuno. Ini kesempatan emas. Noah selalu ingin mengendalikan Teguh dan membuatnya mencari harta karun keluarga Saguna. Hanya saja, karena aturan yang dia buat sendiri, dia tidak bisa menyerang Teguh. Namun, sekarang, Teguh sendirilah yang melanggar peraturan dan memberikan keluarga Yadira kesempatan untuk menyerangnya. Jadi, seringai tersungging di wajah Noah saat menatap Sesepuh Sabta.
Sapta, aku tahu kamu masih nggak puas, jadi kamu yang tangani masalah ini. Bawa dia ke rumah keluarga Yadira buat dia dili. Bab 860. Siapapun yang terdaftar di dalam peraturan, nggak boleh ganggu orang luar, dan pastinya orang luar juga nggak boleh ganggu mereka. Orang dari dunia bela diri kuno itu selalu merasa paling hebat, makanya mereka bikin aturan kayak gitu. Meskipun orang luar nggak tahu, mereka harus taatin peraturannya. Kalau nggak peduli siapapun itu, bakal diserang sama seluruh keluarga ahli bela diri kuno. Mata Teguh sontak membelalak saat mendengar hal itu. Jadi begitu. Tak heran, Kaisar Palsu dan Sesepuh Sapta terus berkata bahwa dirinya pasti akan diburu. Sebenarnya, Teja segera melanjutkan perkataannya, aturan ini dibuat karena dulu 4 keluarga besar sengaja ngincer harta karun keluarga Saguna. Terus, mereka manfaatin aturan itu dan bikin alasan kalau keluarga Saguna sudah melanggarnya. Akhirnya, 4 keluarga besar gabungin kekuatan dan musnahin keluarga Saguna. Mendengar cerita itu, Teguh tak bisa mengendalikan emosinya lagi, kedua tinjunya sudah terkepal erat hingga persendiannya memutih dan pembuluh darah di telapak tangannya membesar. Api amarah di dalam dadanya berkobar. Ternyata, 4 keluarga besar melakukannya sampai sejauh itu. Dendam ini, Teguh pasti akan membalaskannya cepat atau lambat, Junior. Teja yang melihat ekspresinya seperti itu, seketika menghela napas pada kenyataannya. Setelah keluarga Saguna dihancurkan oleh 4 keluarga besar, keluarga Yadira segera menunjuk perwakilan untuk menggeser posisi kaisar yang sah selama 20 tahun. Penghinaan yang dia terima tak kalah dengan yang dialami oleh Teguh. Oleh karena itu, dia merasa empati ketika melihat Teguh saat ini. Malam itu, kakak beradik seperguruan itu berbincang-bincang tentang banyak hal. Mereka membicarakan dunia bela diri kuno, 4 keluarga besar. Situasi serenara di masa depan, serta rencana mereka ke depannya. Di wilayah sekitar 300 km ke utara dari ibu kota, ada sebuah gunung yang disebut Gunung Cygnus. Tempat ini pemandangannya cukup indah, udaranya segar, tetapi jarang didatangi oleh manusia. Meskipun ada orang yang mendekat, mereka akan dihentikan oleh penjaga pondok jerami di tengah jalan dan diberi tahu untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan segera kembali. Hal tersebut dikarenakan tempat ini adalah markas keluarga ahli bela diri kuno, Yadira, malam itu. Kediaman keluarga Yadira terlihat terang benderang, semua anggota inti berkumpul di dalam aula utama dengan sikap serius, tegang, dan gelisah. Sesepuh Sapta juga ada di sana. Setelah dia memberikan laporan, kepala keluarga Yadira saat ini, Noah Yadira, menyatakan ingin mengadakan rapat malam ini. Itulah sebabnya rapat malam ini bisa terjadi, wush. Tiba-tiba, sebuah bayangan duduk di kursi kepala keluarga. Awalnya tampak kabur. Lalu, secara perlahan, wujudnya mulai tampak. Wajahnya terlihat berwibawa sekaligus garang, dan kulitnya berwarna merah dengan sepasang alis yang naik ke atas. Penampilannya saja berhasil memberikan tekanan yang sangat luar biasa, membuat siapapun tak berani melihat langsung ke arahnya. Orang itu adalah Noah Yadira. Pak Noah. Semua anggota keluarga Yadira berdiri dan segera memberi hormat kepadanya. Noah mengangguk, lalu memberi isyarat kepada semua orang untuk kembali duduk. Semua orang kembali duduk. Semuanya. Pandangannya menyapu semua orang yang ada di ruangan, lalu dia perlahan-lahan berkata, kalian semua pasti tahu soal kejadian hari ini, Kaisar Palsu. Kematiannya memang bukan masalah besar, toh dia hanya pion saja. Nah, masalahnya itu Teguh Laksamana. Dia orang yang tersisa dari keluarga Saguna dan secara terang-terangan melanggar peraturan dunia bela diri kuno. Ini kesempatan emas. Noah selalu ingin mengendalikan Teguh dan membuatnya mencari harta karun keluarga Saguna. Hanya saja, karena aturan yang dia buat sendiri, dia tidak bisa menyerang Teguh. Namun, sekarang, Teguh sendirilah yang melanggar peraturan dan memberikan keluarga Yadira kesempatan untuk menyerangnya. Jadi, seringai tersungging di wajah Noah saat menatap sesepuh Sapta. Sapta, aku tahu kamu masih nggak puas, jadi kamu yang tangani masalah ini. Tangkap Teguh Laksamana. Bawa dia ke rumah keluarga Yadira buat dia dili. Bab 861. Fajar pun menyingsing. Tidur Teguh kali ini jauh lebih nyenyak daripada biasanya. Meskipun begitu, dia sendiri telah membuat keluarga Yadira menjadi musuh besarnya.
Bagaimanapun juga, kematian kaisar palsu dapat dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para kepala pasukan serigala dan banyak orang yang tidak bersalah. Ketika dia keluar dari istana, sekelompok orang sudah menunggu di sana. Pemimpinnya berambut putih dan berwajah dingin. Tepat sekali, dia adalah sesepuh Sapta dari keluarga Yadira yang kemarin mengamuk dan mengancam akan membuat Teguh membayar harganya. Teguh. Sesepuh Sapta sudah lama menunggu. Melihat Teguh keluar, dia segera berjalan maju. Aku sudah bilang, kamu pasti akan membayar harga untuk tindakan bodohmu. Teguh sedikit mengernyit. Berinisiatiflah dan ikutlah dengan kami, sesepuh Sapta tersenyum dan berkata dengan sombong. Jangan coba-coba untuk melawan, itu hanya akan membuatmu makin menderita. Shoot. Sepasang tinju Teguhlah yang menjawab, bagus sekali. Sesepuh Sapta sama sekali tidak menyangka bahwa dalam situasi seperti ini, Teguh masih berani menyerang terlebih dahulu. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu, seorang di tahap awal alam bela diri master, berani menyerangku yang berada di alam bela diri raja. Aku bersedia menyebutmu sebagai pemuda alam bela diri master paling berani. Shoot. Teguh bergerak lebih cepat. Namun, di hadapan seorang ahli ranah alam bela diri raja, itu tidak cukup berarti. Sesepuh Sapta hanya bergerak sedikit untuk menghindari pukulan agresif Teguh kemudian. Setelah berhasil menangkis semua serangan Teguh, dia dengan gencar melancarkan serangan balik. Hanya dengan 3 gerakan, dia berhasil membalikkan keadaan dan menjadi pihak yang menyerang. Dia memukul balik Teguh dengan kuat, situasinya begitu genting. Cekak. Sesepuh Sapta tertawa puas. Jika bukan karena ketujuh master itu ada di sini kemarin, mana mungkin kamu bisa bertindak lancang di depanku? Sudah kubilang, kan? Mereka nggak bisa melindungimu seumur hidup. Sekarang, bukankah karma akan datang? Sesepuh Sapta terus mendesak Teguh hingga mundur selangkah demi selangkah, sambil terus melontarkan kata-kata pedas betapa angkuhnya. Dia ingin menyombongkan diri sebanyak mungkin, view. Setelah Teguh menarik jarak saat itu, dia mengeluarkan seruling dan meniupnya, tiba-tiba saja. Serangga legendaris yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Dengan niat jahat yang kuat. Dengan desisan kematian. Seperti tentara, seperti ombak. Semuanya berbondong-bondong menuju sesepuh Sapta. Apa-apaan ini? Pupil sesepuh Sapta sedikit menyusut, kemudian dia menamparkan serangga-serangga itu. Alhasil, sejumlah besar serangga langsung hancur menjadi bubuk. Namun, lebih banyak lagi yang mendesis dan terus menyerang sesepuh Sapta. Beberapa serangga berbisa yang sangat besar dan penuh darah ini menjadi lebih aktif setelah menyerap energi dari serangan telapak tangan sesepuh Sapta tadi. Sesepuh Sapta yang baru pertama kali menghadapi serangga-serangga ini, langsung panik, puff, puff. RRR. Tanpa disadari, beberapa serangga legendaris mendarat di leher sesepuh Sapta dan tanpa ragu mulai menggigitnya. Meskipun gigitan itu tidak membahayakan nyawa sesepuh Sapta, rasa sakit dan perih yang luar biasa membuatnya sangat menderita. Teguh. Kamu pantas mati. Sesepuh Sapta sangat marah dan dia segera melambaikan tangannya. Ayo serang bersama, tangkap dia dulu. Satu persatu master dari keluarga Yadira ikut beraksi. Mereka mengepung Teguh Laksmana. Semua orang-orang ini adalah master bela diri yang kuat, tidak jauh berbeda dari Teguh. Teguh sendiri bagaikan harimau yang kehilangan taringnya. Seketika dia terjebak dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Boom, plak, brak. Tanpa sadar, salah satu dari mereka berhasil meninjunya. Ditambah dengan serangan yang datang bertubi-tubi, membuat Teguh memuntahkan darah tanpa henti, blup. Teguh akhirnya terpojok. Berhenti. Begitu Teja Husada mendengar berita itu, dia datang dan berteriak dengan marah. Keluarga Yadira selaku master seni bela diri kuno selalu menganggap diri mereka sebagai master yang luar biasa, tapi apa kalian hanya bisa menggunakan trik murahan seperti ini untuk menindas yang lemah? Para master berhenti sejenak dan melihat ke arah sesepuh Sapta. Main keroyokan, ya. Setelah berhasil menyingkirkan serangga legendaris, sesepuh Sapta mencibir dengan nada menghina, Teja, lihat baik-baik. Ini bukan kompetisi. Teguh bertindak dengan sangat sewenang-wenang. Dia bahkan berani membunuh orang-orang dari keluarga Yadira. Dia harus siap mati. Ini bukan negosiasi atau pemberitahuan, melainkan hukuman dari keluarga Yadira. Dia sudah melampaui batas. Dan juga terlalu angkuh. Bab 862.
Berani-beraninya menghakimi orang lain di hadapan kaisar. Teja Husada sangat marah, tapi dia tidak cukup kuat untuk berbicara, bahwa dia pergi. Melihat Teja tidak berbicara, sesepuh Sapta menjadi makin sombong. Dia kemudian melambaikan tangannya ke arah para master keluarga Yadira. Para master segera melangkah maju, lalu menahan Teguh Laksmana. Teguh sudah terluka parah dan kesulitan untuk bertarung. Namun, dia tetap menatap anggota keluarga Yadira seperti serigala yang siap bertarung sampai mati. Masih keras kepala juga, ya. Sesepuh Sapta mendengus dingin dan menamparkan dada Teguh, membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada para master untuk membawa Teguh pergi, kalian. Saat melihat hal itu, Hunar bersiap untuk maju dan menghentikannya. Hunar, Teja tahu, dengan kekuatan yang dimilikinya, Hunar sama sekali tidak bisa menghentikan keluarga Yadira. Jadi, Teja hanya bisa menegur Hunar dengan suara rendah untuk mundur, heh. Sesepuh Sapta mencibir. Sekelompok orang segera membawa Teguh pergi. Tak lama kemudian, ketika Teguh terbangun, dia sudah berada di tengah-tengah sebuah halaman terbuka, cahaya yang menyilaukan menyorot turun dari langit, membuatnya sulit untuk membuka mata, kering. Teguh mencoba untuk bergerak, namun dia menyadari bahwa keempat anggota tubuhnya terikat dengan rantai besi seukuran jari, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jarum perak dan seruling tergeletak diam di tanah sejauh 2 meter. Dia bisa melihatnya. Akan tetapi, benda itu tidak bisa dijangkau, SSSTTT. Teguh segera bersiul. Kemudian sekelompok serangga legendaris keluar dan mulai menggigit rantai yang mengikatnya, satu persatu menghancurkannya. Seketika Teguh mengambil kembali jarum perak dan serulingnya. Setelah mengamati sekeliling dengan saksama, dia bersiap untuk melarikan diri dari tempat itu. Kamu mau pergi kemana? Saat itu, sesosok pria tua muncul di depan Teguh. Pria itu muncul dengan sangat tiba-tiba. Bahkan Teguh tidak menyadari keberadaannya sampai dia sudah berdiri di sana. Wajahnya yang sudah tua terlihat sangat aneh dan sedikit dingin. Shoot! Tanpa ragu-ragu, Teguh langsung melancarkan serangan. Pria tua itu sama sekali tidak menganggap Teguh sebagai lawan yang sepadan. Dia berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya, menunggu Teguh mendekat sebelum dia tiba-tiba menyerang, satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, Teguh terlempar ke belakang dan menghantam tanah, sehingga memuntahkan darah. Terlalu lemah, pria tua itu berbicara tanpa ekspresi dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Teguh menatapnya dengan tajam sambil berusaha untuk berdiri. Sayangnya, sebelum dia sempat bergerak, pria tua itu sudah menghajarnya secara beruntun, melumpuhkan semua meridian di tubuhnya, brak. Teguh yang kesulitan untuk berdiri, kembali terjatuh ke tanah dengan keras, namun, dia tidak patah semangat dan menyerah begitu saja, SSSTTT. Serangga legendaris langsung menerjang ke arah pria tua itu begitu serangkaian siulan terdengar, terlalu berlebihan. Pria tua itu mulai komat-kamit. Lalu, dia menatap tajam ke arah serangga-serangga itu. Hu. Ribuan serangga legendaris itu gemetar ketakutan dan terbang kembali ke arah Teguh. Mereka tidak berani maju selangkah pun, seolah-olah dihadapkan dengan ketakutan yang luar biasa. Teguh diam-diam menghela napas. Pria tua ini terlalu kuat. Teguh Laksmana. Pria tua itu berdiri tegak di kejauhan, menatap Teguh dari atas ke bawah dengan sedikit rasa kagum di matanya. Kamu benar-benar jenius, ujarnya. Kamu baru berusia 20 tahunan, tapi sudah berhasil mencapai alam bela diri secara mandiri. Kamu bahkan menguasai teknik pengendali serangga legendaris yang luar biasa seperti ini sekarang. Di antara generasi muda sekarang, hanya segelintir yang bisa menyaingimu, sayang sekali. Pria tua itu tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan berkata dengan sombong, di hadapan kekuatan mutlak, semua tipu muslihat hanya sia-sia. Paling-paling hanya menunda kematianmu saja. Teguh tidak menjawab. Pecundang, tidak ada yang bisa dia katakan, heh. Pria tua itu tidak memedulikan Teguh, hanya berdiri di sana sambil menatapnya. Kemudian, dua pelayan dari keluarga Yadira keluar dan membawa Teguh mendekat ke arahnya. Sekarang, aku tanya padamu. Mata dingin milik pria tua itu menatap tajam mata Teguh. Setelah menyelidiki mayat keluarga Sabel selama beberapa hari, apa kamu menemukan peta yang disembunyikan oleh keluarga Sabel? Cerita bersambung.